Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B kelas A dari Manajemen Agroindustri Modern. Di sini ada saya Dinda Ramajuwita dengan NIM 222410101029. Lalu ada Saya Nanditya Bagusya Putra dengan NIM akhir 1085. Saya Muhammad Habib Alwi dengan NIM 232410101092. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari objek penelitian kami. Yang pertama adalah latar belakang dari PT Rifki Kopi Sejahtera. Jadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kopi, distribusi gitu, dari mulai bahan bakunya hingga bahan jadinya gitu untuk disuplai ke toko-toko kopi atau coffee shop gitu. Dan berdiri sejak 2018. Lalu dia juga memiliki tantangan. Yang pertama adalah kualitas bahan baku yang tidak konsisten, lalu kendala cuaca, keterbatasan tenaga kerja, fluktuasi harga bahan baku, serta pencatatan produksi dan gudang yang masih manual. Lalu untuk penelitian yang kami lakukan ini memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya mengidentifikasi komponen utama dalam rantai nilai agroindustri kopinya, lalu menganalisis permasalahan pada tahap rantai nilai, ataupun juga menelusuri nih akar penyebabnya dengan menggunakan metode fishbone dan juga five whys analysis gitu. Lalu juga ada ruang lingkupnya. Di sini inputnya pastinya bahan bakunya dari petani lokal atau yang digunakan oleh PT Kopi Rifki Sejahtera. Lalu ada mulai proses produksi dan pengolahannya hingga distribusi dan pemasaran. Lalu identifikasi masalah dan analisis masalahnya, serta rekomendasi perbaikan untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh PT Rifki Kopi Sejahtera. Untuk selanjutnya ini adalah rantai pasok dari PT Rifki Sejahtera. Dari awalnya itu pengadaan bahan baku, dilakukan sortiran, terus penyemburan buah kopi hingga proses pengelupasan kulit kopi, terus grinding penyortiran biji kopi, ada dengan green bean, lalu proses roasting hingga proses grinding biji kopi jadi bubuk kopi, lalu pengiriman ke pelanggan hingga produk diterima oleh pelanggan. Nah, untuk berikut ini adalah tabel value change-nya, bisa dilihat mulai dari tahapan input, proses produksi, distribusi, pemasaran, dan dukungan dan inovasi teknologi informasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi efektivitas rantai nilai atau value chain perusahaan PT Rifki Kopi Sejahtera, ini khususnya pada aspek pengadaan bahan baku dan pengendalian kualitas produksi. Dan untuk permasalahannya itu antara lain, yang pertama ada kualitas bahan baku tidak konsisten, yang kedua ada belum adanya SOP, yang ketiga ada perawatan mesin produksi belum terjadwal, yang keempat ada pencatatan stok dan hasil produksi masih manual, dan yang kelima ada ketergantungan tinggi pada kondisi cuaca, dan yang keenam adalah kurangnya pelatihan SDM. Baik, selanjutnya ada fishbone diagram. Jadi di sini kita menganalisis apa saja sih masalah-masalah yang sudah ada. Jadi dari identifikasi masalah sebelumnya. Yang pertama, kita menggolongkan men atau orang-orang yang terlibat. Yang pertama ada petani yang kurang memahami bagaimana sih standar kualitas kopi yang diinginkan oleh owner. Lalu kurangnya pelatihan nih terkait pengolahan pasca panennya gitu. Lalu juga ada mengenai mesin, di mana mesin roasting ini kadang juga terlalu panas atau rusak gitu, atau butuh perbaikan di tengah-tengah proses roasting. Lalu juga tidak semua alat itu memiliki atau dijadwal rutin untuk perawatannya. Lalu juga ada proses pencatatan yang masih manual sehingga belum pasti nih bagaimana kontrol dalam mesin itu. Lalu juga ada material, yaitu kualitas bahan bakunya, bagaimana kualitas kopi yang diterima itu tidak seragam, kadang warnanya beda atau kematangannya juga beda. Lalu campuran antara kopi dan robusta, jadi kadang petani ini mencampur begitu untuk ketika bahannya tiba di PT Kopi Rifki Sejahtera. Lalu juga presentasi kopi merah yang di bawah standar yang diinginkan. Lalu juga ada metode atau cara bagaimana belum adanya SOP yang tertulis nih untuk pengadaan dan pengecekan bahan baku. Lalu juga ada belum adanya pengawasan atau kualitas yang masih
jadi tidak sistematis begitu. Lalu juga proses sortir yang dilakukan ini masih manual sehingga rentan sekali terjadinya human error. Lalu ada measurement atau seperti ada indikator-indikator begitu ya. Namun di sini tidak ada indikatornya sistem penilaian mutu bahan baku gitu yang digunakan. Lalu tidak dilakukan pencatatan juga untuk mutu bahan bakunya dari masing-masing pemasok dan juga kurang evaluasi nih untuk pemasok. Jadi tidak ada jadwal atau tidak rutin begitu. Lalu ada environment atau cuaca, jadi atau lingkungan begitu. Jadi tentu saja usaha ini sangat bergantung pada cuaca, di mana cuaca hujan ini juga sering menghambat proses penjemuran, lalu kelembapan lingkungan, serta lokasi produksi yang terbuka itu juga membuat prosesnya sangat tergantung oleh cuaca atau alam begitu. Masuk di bagian 5Y analisis, berikut adalah YY diagramnya. Yang pertama, mengapa kualitas bahan kopi tidak konsisten, lalu mengapa petani mengirim bahan baku yang tidak seragam, mengapa petani belum memahami standar mutu tersebut, dan mengapa belum ada sistem pelatihan dan komunikasi, lalu mengapa perusahaan belum memiliki SOP dan sistem kemitraan tersebut. Nah, yang pertama itu dikarenakan ya masih adanya petani-petani nakal yang dan masih mengoplos biji kopi dengan biji kopi lainnya. Lalu karena petani belum memahami standar mutu ya, buah merah 50% yang diminta oleh perusahaan. Terus karena belum ada pelatihan, pendampingan atau sistem komunikasi yang efektif antara perusahaan dan petani pemasok. Lalu karena perusahaan belum memiliki SOP pengadaan bahan baku dan belum membangun sistem kemitraan jangka panjang dengan petani. Lalu pertanyaan kelima, karena keterbatasan sumber daya manusia, manajerial dalam pengelolaan pemasok serta fokus operasional masih pada produksi bukan pembinaan pemasok. Dan yang selanjutnya adalah rekomendasi solusi. Agak digeser, Dok. Baik, berdasarkan hasil analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram dan WISE analysis, beberapa rekomendasi solusi yang dapat diterapkan oleh PT Rifki Kopi Sejahtera. Antara lain yang pertama ada peningkatan kapasitas petani dan SDM produksi. Yang kedua ada penerapan SOP dan sistem pengendalian kualitas. Yang ketiga ada digitalisasi proses produksi dan gudang. Yang keempat ada perawatan mesin dan standarisasi operasional. Yang kelima ada inovasi proses penjemuran. Dan yang keenam ada penguatan kemitraan dengan pemasok. Dan selanjutnya ada usulan sistem. Berdasarkan hasil analisis value chain, identifikasi permasalahan, dan analisis akar masalah pada PT Rifki Kopi Sejahtera, ditemukan bahwa perusahaan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek manajemen bahan baku, pencatatan produksi, kontrol kualitas, serta pengelolaan stok dan transaksi. Dan untuk seluruh proses administrasi seperti pencatatan secara manual menggunakan buku tulis. Hal ini menyebabkan resiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pencarian data, kesulitan monitoring kinerja produksi, serta tidak adanya integrasi antar data operasional. Yang pertama ada meningkatkan efisien pencatatan dan monitoring, khususnya pada bahan baku, produksi, transaksi, dan penggunaan mesin. Yang kedua ada mengurangi human error yang sering muncul pada proses pencatatan manual. Yang ketiga ada menyediakan integrasi data sehingga seluruh informasi operasional saling terhubung. Yang keempat ada mempermudah proses pengambilan keputusan melalui data yang lebih rapi dan mudah diakses. Dan yang kelima adalah mendukung prinsip agroindustri modern, yaitu digitalisasi manajemen rantai nilai dari hulu ke hilir. Dan selanjutnya ini adalah BPMN manajemen bahan baku. Jadi modul manajemen bahan baku ini berfungsi untuk mengelola seluruh informasi terkait bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, mulai dari pencatatan pembelian, pengelompokan jenis bahan, hingga pengaturan stok yang tersedia di gudang. Next. Oke, selanjutnya ada manajemen produksi. Nama manajemen produksi ini modul manajemen digunakan untuk mencatat dan monitoring seluruh aktivitas produksi kopi, seperti jumlah produksi harian dan penggunaan bahan baku dalam proses tersebut.
Lalu ada manajemen produk, itu keputusan untuk mengelola informasi mengenai produk jadi yang dihasilkan oleh PT Rifki Kopi Sejahtera. Dan ini mencakup pencatatan detail produk seperti nama, jenis, harga, dan jumlah stok produk siap jual. Nah, berikutnya adalah BPMN-nya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada manajemen transaksi. Modul manajemen transaksi digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penjualan kepada pelanggan atau mitra bisnis. Sistem memungkinkan pemilik usaha untuk memasukkan data transaksi seperti produk yang terjual, jumlah harga, dan total pembayaran. Lalu ada manajemen mesin yang berfungsi untuk mengelola data mesin yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin roasting, mesin mesin buller, grinder, dan peralatan lainnya. Informasi yang disimpan meliputi nama mesin, kondisi, tahun pembelian, serta keterangan tambahan mengenai penggunaannya. Nah, untuk bisa dilihat untuk use case dari sistemnya, kita membuat sistem dengan aktor hanya satu sebagai aktornya adalah owner. Lalu ini ada beberapa tampilan UI dari sistem yang kita buat. Yang tampilan sistem. Nah, untuk tampilan sistem lengkapnya ada di sini. Mulai dari tampilan login, register, lalu tampilan fitur home atau dashboard. Nah, untuk ini berikutnya adalah data-data yang ditambahkan dalam fitur bahan baku, ada tanggal pembelian, nama pemasok, terus jenis kopi, jumlah kopinya, lalu tipe bahannya. Tipe bahan ini termasuk bentuknya green bean atau buah jeri. Kalau ada diberi keterangan, juga bisa mengubah data bahan baku, detail juga bisa menghapus juga data bahan baku. Ada produksi. Untuk data produksi sendiri yang bisa ditambahkan cuma tanggal produksi dan jumlah dan jenis kopi. Untuk status bisa dirubah dari owner, ada dua pilihan, itu sedang diproses atau selesai. Kalau semisal produksinya udah selesai, ini bakal otomatis ditambah di data produk. Tambah produk dan seterusnya lah. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis value chain dan identifikasi akar masalah di PT Rifki Kopi Sejahtera ini, bahwa permasalahan utama perusahaan terletak pada ketidakkonsistenan kualitas bahan baku, kurangnya standarisasi proses, serta keterbatasan penerapan teknologi dalam manajemen produksi. Melalui penerapan solusi seperti peningkatan kapasitas SDM, menyusun SOP, digitalisasi sistem pencatatan, dan inovasi proses penjemuran, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk akhir. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.